Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai Baik, pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Sahrul sebagai ketua kelas silahkan memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang fabel. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu fabel? Belum, Ibu. Oke. Tidak, Bu. Yang lain? Belum, Bu. Baik. Belum juga, Bu. Ibu akan bagikan materinya. Pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan dari pengarang. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri dari fabel yang pertama itu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Misalnya, dalam dongeng kura-kura dan kelinci. Tokohnya yaitu kura-kura dan juga kelinci. Yang kedua itu sifat setiap tokoh. Misalnya, sifat dari tokoh kelinci adalah sombong. Sedangkan sifat dari kura-kura adalah rendah hati. Yang ketiga yaitu peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Misalnya, jangan merasa sombong atau rajin menabung. Isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau hayal. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan oleh penulis. Untuk mengetahui isi fabel, kita harus mengetahui tokoh-tokoh yang ada dalam fabel. Tokoh-tokoh yang ada dalam fabel dan peristiwa apa yang terjadi. Oleh karena itu, untuk menemukan isi fabel dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, membaca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Yang ketiga, catat sifat tokoh dalam fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Dan yang kelima, tuliskan peristiwa menggunakan bahasa sendiri. Contoh fabel. Ibu punya cerita yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebersamaan Ular dan Tikus. Ibu akan menceritakan dongeng ini dengan media dongeng 3D yang ibu buat. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal,
ia sedang tidak mempunyai sedikit makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus berkata, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya, waktu terus berjalan. Tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya, sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenung perkataan tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk, tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular, mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Selesai. Itu tadi cerita dongeng tikus dan ular. Ibu akan memberi pertanyaan. Apa sifat dari tikus? Apa sifat dari tokoh tikus? Cerdik, Ibu. Baik. Sedangkan apa sifat dari tokoh ular? Suka memakan temannya sendiri, tapi tidak jadi. Oke, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari unsur intrinsik dari dongeng ular dan tikus. Lalu, menulis kembali isi dongeng dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tugasnya dikumpul di WA Group Bahasa Indonesia paling lambat hari Minggu jam 12 siang. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, semuanya sudah mengerti. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah kepada Alhamdulillah. ketua kelas. Silahkan berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Kepada Sahrul.
Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sarul. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ya. Baik, Bu. Sekian. Thank you, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.